Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam social planner. Pada kesempatan saat ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan Value Proposition Canvas dan Business Model Canvas Home Future Sinking Fund. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan kerja saya dari kelompok 5. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Gali. Yang kedua ada Azara Rizky. Yang ketiga ada Dwifani Agustina. Yang keempat dan yang terakhir tentunya adalah Novi Kurniawan. Kematian merupakan hal yang sesuatu yang pasti. Kematian juga kita tidak akan bisa memprediksi kapan dan waktunya di mana. Namun sayangnya sebagian dari kita kurang menyadari akan pentingnya mempersiapkan dana dalam menghadapi musibah kematian tersebut, sehingga membuat kita, terkhususnya keluarga yang ditinggalkan, menjadi kesulitan dalam menghadapi pengurusan jenazah tersebut, baik dari segi dananya maupun prosesnya. Kita ketahui jika kita tertimpa musibah tersebut itu, maka kita yang ditinggalkan akan merasa sedih, sehingga untuk melakukan hal-hal yang agak sedikit rumit dan agak memiliki waktu lebih, maka kita akan kesulitan menghadapi hal tersebut. Oleh karena itu, kami Home Future Sinking Fund hadir sebagai solusi untuk membantu memberikan pelayanan dalam menghimpun dan memberikan pelayanan proses pengurusan jenazah yang dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Home Future Sinking Fund adalah jasa pelayanan yang menghimpun, menyimpan, serta menyalurkan dana bantuan masyarakat muslim dalam menghadapi musibah kematian. Dalam operasionalnya, dalam operasionalnya kami juga menjalin koneksi terhadap stakeholder yang terkait dengan proses pengurusan jenazah, sehingga pihak keluarga yang ditinggalkan tidak perlu terbebani dan dengan kebutuhan dan dana kebutuhan akan proses pengurusan jenazah tersebut. Home Future Sinking Fund juga memiliki sedekah sebagai sarana tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan dana serta proses pengurusan jenazah. Di dalam sebuah ide bisnis, tentunya memiliki tahapan-tahapan proses sehingga menjadi sebuah bisnis yang dijalankan. Nah, di dalam proses itu di awal yaitu kita harus membuat the value proposition canvas dan business model canvas. Apa sih the value proposition canvas dan business model canvas? Apa-apa aja yang ada di dalamnya, prosesnya seperti apa? Nah, salah satunya ini the value proposition canvas, di mana ada dua sisi, yaitu satu dari customer profile, ada juga yang dari sisi produk dan jasa tersebut. Nah, hal ini akan dijelaskan oleh teman saya, rekan saya tentunya, yaitu Saudari Azara Rizky. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Kak Gali atas kesempatannya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang the value proposition canvas dari segi customer profile. Di customer profile ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada customer job, ada gain, dan juga ada pain. Kita akan bahas satu persatu ya. Di customer job sendiri, apa sih customer job itu? Customer job merupakan kebutuhan yang diperlukan masyarakat atau kebutuhan yang diperlukan oleh pihak keluarga saat menghadapi musibah kematian. Lalu di customer job itu ada apa aja? Di customer job itu terdiri dari 2 poin. Poin yang pertama yaitu memberikan pelayanan dan bantuan bagi keluarga yang tertimpa musibah kematian. Lalu di poin yang kedua, memudahkan dalam mempersiapkan dana saat terjadi musibah kematian. Kita lanjut ke gain. Gain itu apa sih? Gain itu merupakan poin-poin atau hal-hal yang diharapkan dari pihak customer atau hal-hal yang diharapkan dari pihak keluarga yang ditinggalkan oleh sanak keluarganya saat terjadi musibah kematian itu. Lalu di gain itu ada apa aja? Di gain itu terdapat 4 poin. 4 poin tersebut adalah 1. Memiliki nilai manfaat antar sesama. 2. Kejelasan dan transparansi alur pendanaan. 3. Proses penyaluran bantuan yang mudah dan praktis. Dan yang terakhir, keempat, meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Yang terakhir ada gain. Gain itu apa? Gain itu merupakan masalah yang ada atau masalah yang ada di kehidupan sehari-hari kita sebagai makhluk hidup, masalah
apa sih yang akan dihadapi oleh pihak keluarga yang ditinggalkan, atau masalah apa sih yang nantinya akan kita hadapi saat konsumen kita ditinggalkan oleh pihak keluarganya. Lalu di PEN itu ada apa aja? Di PEN itu ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyiapkan dana musibah kematian, dan poin yang terakhir yang kedua yaitu kesulitan dalam menangani dan menghadapi proses pengurusan jenazah. Dari segi customer profile dapat dirangkum seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu di the value proposition canvas itu masih ada value proposition di mana yang akan dibahas dari segi produknya. Pada value proposition nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dwifani Agustina. Kepada Kak Dwifani dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Azhara Rizky. Baik, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa dalam membangun atau membuat sebuah bisnis, kita harus benar-benar mengetahui produk dan jasa yang kita miliki. Selain itu, kita juga harus mengetahui kelebihan dalam bisnis kita yang berbeda dari bisnis-bisnis lainnya. Value Proposition Canvas merupakan sebuah tools untuk membantu kita dalam mengenal lebih baik mengenai produk dan jasa yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Value Proposition Canvas ini memiliki 2 template. Yang pertama yaitu Customer Profile yang telah dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua adalah Value Proposition, akan saya jelaskan. Value Proposition sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah Product and Service yang menjelaskan tentang produk dan jasa yang akan kami tawarkan kepada konsumen untuk membantu menyelesaikan tugasnya. Dalam bisnis kami, product and service-nya ada 2. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan jasa dalam menghimpun, menyimpan, serta menyalurkan dana kematian. Yang kedua adalah memberikan pelayanan jasa dalam proses pengurusan jenazah. Lalu ada Gens Creator yang menjelaskan tentang bagaimana cara produk dan jasa ini dapat membuat keuntungan atau manfaat bagi pelanggan. Ada 4, yaitu yang pertama kami menggunakan sistem sedekah antar sesama, yang kedua kami menggunakan prinsip tabaru atau prinsip kebaikan atau prinsip tolong-menolong, yang ketiga adalah kami berusaha untuk memberikan kemudahan dalam proses pengurusan jenazah, yang keempat adalah kami memberikan fleksibilitas dalam proses penghimpunan dan penyimpanan dana. Lalu kemudian ada Pens Relieversnya yang menjelaskan tentang bagaimana produk dan jasa dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Ada 2 Pens Relievernya, yaitu yang pertama mengedukasi masyarakat akan pentingnya mempersiapkan dana dalam menghadapi musibah kematian. Yang kedua adalah meringankan beban masyarakat dalam menghadapi musibah kematian. Setelah kami membuat Value Proposition Canvas, selanjutnya kami membuat Business Model Canvas yang dimana tahapan-tahapannya akan dijelaskan oleh rekan kami, Novi Kurdiawan. Silakan Novi Kurdiawan. Oke, terima kasih untuk rekan saya Dwifani Agustina yang sudah menjelaskan apa itu the value proposition. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang business model canvas itu sendiri. Pengertian business model canvas itu ya adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan bentuk visual, dan sudah ketahui di sini ada kerangka-kerangka visual yang berupa problem, di mana masalah problem ini tentang jasa kita yang bernama home feature sitting from, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyiapkan dana musibah kematian. Lanjutnya yang kedua ada kesulitan dalam menangani dan menghadapi proses pengurusan jenazah. Yang kedua yaitu ada solusi, di mana solusi ini memberikan jasa pelayanan dalam pengurusan jenazah, mengedukasi masyarakat akan pentingnya mempersiapkan dana dalam musibah kematian, dan yang ketiga ada memudahkan masyarakat dalam menghadapi musibah kematian. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada key metrics, di mana key metrics adalah kunci utama di jasa kami yang bernama home future sitting from. Yang pertama itu ada pengurus masjid, kedua ketua RT dan RW, ketiga ada masyarakat, keempat pengelola TPU, kelima tokoh agama setempat, keenam kelurahan, dan ketujuh gasal, di mana gasal ini adalah orang yang memandikan jenazah. Selanjutnya ada yang namanya unique value proposition, di mana unique value proposition ini yaitu bisnis kita berbeda dari
yang lain. Berbeda itu pertama ada sistem sedekah, prinsip tabaru atau prinsip kebaikan atau prinsip saling tolong menolong, dan ketiga keringanan dan fleksibel dalam proses penghimpunan dana. Yang keempat transparansi penerimaan dan penyaluran dana kematian. Selanjutnya ada unfair advantage berupa aktif dalam sosial kemasyarakatan, terbuka untuk kritik dan saran. Ketiga memiliki koneksi yang terordinasi dengan baik. Selanjutnya yaitu di channel, dimana channel ini yang membuat kita memudahkan untuk berkomunikasi kepada masyarakat untuk menggunakan jasa kami yang berupa Home Future Sitting Front, di mana sosialisasi langsung dengan masyarakat, door to door ke masyarakat, dan menggunakan media sosial berupa Instagram dan Facebook, dan kita juga menggunakan website. Selanjutnya ada customer segment, di mana customer segment ini yaitu kita memilih pelanggan atau konsumen yang menggunakan future ini, dan pelanggan itu berupa warga atau masyarakat muslim yang berada di sekeliling kita. Berikut penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Gali. Untuk Muhammad Gali, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Saudara Novi Kurniawan. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan cost structure dan revenue stream. Kita ketahui dalam sebuah ide bisnis tentunya akan ada biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai memudahkan dalam proses terjadinya pelaksanaan segala proses yang berhubungan dengan pengurusan jenazah tersebut. Oke, yang pertama adalah cost structure, di mana cost structure ini adalah sebuah beban biaya yang dikeluarkan untuk mempermudah untuk menjalankan segala prosesnya agar terlaksana. Itu. Yang pertama adalah biaya pengembangan website dan media sosial. Kedua adanya biaya operasional, di mana biaya operasionalnya ini ya segala biaya-biaya yang terkait dengan pelaksanaan pengurusan jenazah tersebut. Kemudian ada yang namanya zakat. Kenapa ini ada zakat? Karena dalam pengumpulan dana tersebut kan dikumpulkan dalam periode yang waktu cukup lama, di mana kalau dalam agama Islam kita diwajibkan saat ada dana yang terkumpul seperti itu, maka kita wajibkan untuk mengeluarkan zakat dari dana tersebut. Kemudian adanya biaya pemakaman. Kemudian ada juga biaya dalam pemandian jenazah. Yang terakhir adalah adanya infak terkait dengan infak penyolatan jenazah seperti itu. Kemudian selain dari cost structure ada juga revenue stream. Revenue stream ini adalah sebuah pendapatan yang kita dapatkan dari kegiatan ini semua dalam pelaksanaan bisnis model kanvas ini, yaitu satu adanya kita mengenakan jasa fee 2,5%. Yang kemudian adanya proposal donasi. Yang terakhir kita adanya profit harga jual beli emas. Profit harga jual beli emas ini yang dimaksud adalah di mana dalam pengumpulan dana masyarakat yang dikumpulkan kita menyimpannya dalam bentuk nantinya akan berupa emas. Kenapa? Karena demi memitigasi risiko dan untuk menjaga nilai uang tersebut terhadap inflasi. Karena penggunaan uang ini kan kita tidak tahu kapan dipakainya, sehingga agar uang itu tetap nilainya stabil, maka kita belikan emas. Nah, disinilah terjadi saat kita mau menjualnya akan ada terjadi selisih harga jual dan harga beli. Nah, disinilah yang kita maksudkan dengan profit harga jual beli emas itu tersebut. Oke. Sebelum saya menutup presentasi dari kelompok 5, izinkan saya untuk mengutip quotes dari Muhammad Yunus. I'm encouraging young people to become social business entrepreneurs and contribute to the world rather than just making money. Making money is no fun. Contributing to changing the world is a lot more fun. Jadi mencari uang itu bukan semata-mata dari demi membahagiakan dan menyenangkan diri sendiri. Memang uang itu penting dalam memenuhi segala yang penting. Namun berkontribusi dalam merubah dunia ini menjadi yang lebih baik adalah sesuatu hal yang paling penting dan lebih penting dari sekedar untuk cari uang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5.
Semoga bermanfaat. Salam socialpreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.